Di Thailand, ada seorang pemuda diundang oleh seorang pengusaha bernama Pabo. Sesudah melintas sebuah hutan dan sampai ke mansion tersebut, dia diberitahu oleh penjaga rumah bahwa Pabo sedang di perjalanan untuk bisnis selama 3 hari. Malam harinya, ada seorang wanita yang muda dan cantik masuk ke kamarnya. Sebelumnya, dia sudah ketemu wanita ini di halaman. Wanita ini memberi kode untuk diam dan ingin bersetubuh. Tetapi sebelum mulai, ada teriakan di luar sana. Mendengar suara tersebut sepertinya berasal dari hutan. Keesok harinya, dia bertanya kepada penjaga rumah. Dia ingin tahu siapa yang berteriak. Awalnya penjaga rumah tidak ingin memberitahu. Malam harinya, setelah minum-minum dan kebawa alkohol, si penjaga rumah menceritakan sebuah kejadian 10 tahun lalu tentang cerita cinta yang menyedihkan di tempat ini. Pabo sudah banyak memperistri wanita-wanita, tetapi tidak ada satupun yang melahirkan anak untuknya. Maka itu, dia menganggap anak dari almarhum abang sebagai anaknya sendiri dan merawatnya. Anak ini bernama Sang Mong, dan tidak mengecewakan pamannya. Selesai kuliah di luar negeri, dia balik ke mansion dan membantu pamannya mengurus bisnis. Berbeda dengan pamannya, Sang Mong tidak suka berburu, merokok, ataupun bermain wanita. Dia hanya hobi membaca dan mengurus bisnis pamannya. Pabo ingin Sang Mong menikah dan memiliki keturunan. Dia pergi ke Bangkok untuk mencari calon istri yang cocok. Calon istri untuk keponakan sih tidak dapat, tetapi dia malah jatuh cinta pada seorang wanita yang cantik bernama Yupadi. Pabo dan Yupadi kemudian menikah. Umur Yupadi dan Sang Mong hanya berbeda 3 tahun dan memiliki hobi yang sama. Sang Mong tetap menghormati Yupadi sebagai seniornya dan memberikan hormat ala budaya Thailand. Pabo ingin Sang Mong menghormati Yupadi dan membawa Yupadi jalan-jalan ke sekitar dan menjaganya. Sesudah jauh dari mansion, Yupadi berubah sikap. Dia tidak lagi bersikap tegang, dia lari dengan liar bagaikan anak gadis belia. Sang Mong juga sadar bahwa dia dan Yupadi memiliki banyak persamaan dan pandangan hidup. Mereka berdua juga suka membaca buku. Yupadi ingin Sang Mong untuk memanggil namanya langsung, bukanlah Bibi. Hal ini membuat mereka semakin dekat. Mereka kelihatan seperti teman yang akrab. Suatu hari, Yupadi menanyakan kepada Sang Mong sesuatu yang pribadi. Apakah kamu pernah bersetubuh dengan wanita lain? Dia senyum dan tidak menjawab karena dia ingin melakukannya dengan orang yang dia cintai dan mungkin orang ini sudah muncul. Pabo juga sadar bahwa Sang Mong semakin dekat dengan Yupadi dan mencari calon istri untuk Sang Mong. Gadis tersebut adalah anak gubernur, tetapi merasa sudah jatuh cinta pada Yupadi, dia menolak perkawinan ini. Tetapi Yupadi malah membujuk Sang Mong untuk menerima perkawinan ini. Hal tersebut membuat Sang Mong semakin emosi. Dia sampai jatuh sakit yang parah. Yupadi selalu merawatnya. Dia bilang dia juga ada perasaan dengan Sang Mong. Tetapi dalam situasi begini, dia pun mesti ikhlaskan. Dia ingin rasa cinta ini bisa diteruskan dengan diam-diam. Babo ingin bertemu dengan gubernur bersama Yupadi. Tetapi Yupadi tidak ingin pergi dan beralasan sedang hamil. Pabo sangat bahagia akan kabar ini. Pabo pun pergi sendirian. Keesok ada sebuah kabar bahwa di hutan ada harimau yang keliaran. Sang Mong ingat bahwa Yupadi pergi sendirian ke hutan. Dia pun bergegas ke hutan. Yupadi sedang mandi di danau dan dia menggoda perasaan Sang Mong. Sang Mong tidak bisa menahan godaan. Malam harinya, Yupadi masuk ke dalam kamar Sang Mong. Penjaga rumah pun tahu dan dia menasehati Sang Mong. Sang Mong tidak mau menghirau nasihatnya. Semakin hari dia semakin berani. Bahkan terus terang mengelus Yupadi. Tidak lama Pabo balik dari Bangkok. Yupadi dengan tangisan memberitahu Pabo bahwa dia keguguran. Malam harinya seorang pelayan yang setia memberitahu hubungan selingkuh Sang Mong dan Yupadi ke Pabo.
Pabo tidak percaya dan memukul pelayan ini. Keesok harinya, dia mencari alasan untuk keluar rumah. Malam harinya, dia balik dan melihat istri dan keponakannya sedang bersetubuh. Dia ingin membunuh mereka, tapi akhirnya menahan emosi ini. Keesoknya, dia berunding dengan keponakan dan istri tercintanya. Dia rela mereka berdua dinikahkan dan sah, dan sebagai hukuman, keduanya harus diikat dengan tali besi. Mereka berdua lega dan tidak menyangka mendapat hukuman begitu. Mulai hari itu, mereka berdua selalu bersama, baik di rumah ataupun di hutan. Mereka bebas menikmati hari-hari mereka. Tidak beranjak lama, mereka berdua merasa bosan dengan kehidupan tidak bisa berpisah ini, dan tanpa ruang privasi, dan merasa ini adalah sebuah siksaan dan merasa bosan dengan sesama. Akhirnya mereka bertemu dengan Pabo dan minta kunci untuk lepas. Di dalam sebuah kotak yang dikeluarkan Pabo ternyata sebuah pistol. Kuncinya adalah kematian, kata Pabo. Mereka meminta tolong ke penjaga rumah, tetapi katanya semua alat yang bisa memotong besi sudah dibuang Pabo dari mansion ini. Mereka meminta tolong sama pelayan tua. Pelayan tua memberitahu bahwa setiap hari Senin di hilir akan ada warga yang lewat. Mereka bisa meminta tolong. Sangmon pun bergegas ke sana, tetapi kabar ini juga diketahui oleh Pabo dan mereka dibawa balik. Yupadi mengetahui dirinya sedang hamil, tetapi mereka sadar bahwa anak ini akan sengsara bila ikut dengan mereka. Mereka bertemu dengan Pabo dan Sangmon meminta kunci itu dan memberitahu bahwa Yupadi sedang hamil. Sangmon ingin menggunakan nyawanya menggantikan kebebasan Yupadi dan anaknya. Mereka berdua berpamitan untuk selamanya. Yupadi ingin menggunakan pistol tersebut menembak tali besi tersebut. Tetapi Sangmo tidak mau karena mereka tidak akan bisa melarikan diri dari hukuman lainnya. Yupadi malah mengambil pistol tersebut dan menembak ke kepalanya sendiri. Dia pun meninggal. Samong datang memohon Pabo untuk memberikan kuncinya, tetapi Pabo bilang kuncinya adalah selamanya. Samong balik ke kamarnya dan membersihkan mayat Yupadi. Tetapi beberapa hari kemudian, dia pun menjadi breakdown. Mayat Yupadi mulai membusuk pelan-pelan dan Sangmong menjerit ketakutan. Pelayan tua datang dan membawa parang dan memotong tangan Yupadi. Sangmong yang ketakutan lari ke hutan dan menghilang. Pabo akhirnya mengubur Yupadi di hutan. Setiap malam, Sangmong akan ke kuburan Yupadi dan berteriak seperti orang gila. Ceritanya pun selesai di sini. Penjaga rumah meminta anak muda tidak memiliki niat jahat karena Pabo baru saja menikahi 3 wanita. Pemuda tersebut jadi sadar bahwa perempuan yang menggodanya semalam adalah salah satu dari 3 istri Pabo. Entah mengapa, dia segera membereskan bagasinya dan ingin meninggalkan mansion ini. Di perjalanan pulang, dia bertemu dengan Sangmon yang gila. Menurut Anda, apakah ini cerita cinta atau cerita horor? Terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan kita ketemu di video lainnya. Terima kasih.